Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas, tapi bukan bahas taksi yang belakang sana ya. Kali ini kita akan bahas mengenai perbaikan Vios Gen 2 Limo. Karena mobil ini kebetulan ada masalah bagian kaki-kakinya teman-teman. Jadi kita akan bahas, kita akan buka apa saja yang menjadi permasalahannya. Oke teman-teman, jadi berdasarkan laporan, mobil ini di bagian kaki-kakinya sangat tidak nyaman, sangat berisik dan rasanya seperti ada mau copot katanya. Dan saya juga sudah test drive mobil ini dan sangat tidak nyaman banget teman-teman di bagian kaki-kakinya. Jadi kita akan bongkar, kita akan perbaiki. Di sini juga sudah saya buka-buka teman-teman, seperti kopel asnya. Dan saya juga mau akan buka bagian rekstirnya, karena bagian rekstirnya agak oplak teman-teman. Jadi untuk itu ikutin terus sampai mobil ini kelar kita perbaiki, dan saya akan sedikit bahas bagian mana saja yang paling ini di bagian kaki-kakinya. Untuk itu ikutin terus video ini. Jadi sebelum kita lepas rekstirnya, terlebih dahulu kita lepas terotnya teman-teman, terot bagian luar seperti ini. Kita lepas dari sini, kita lepas teman kiri kanan, karena kalau itu tidak dilepas tidak akan bisa terbuat teman-teman seperti ini. Setelah itu salat Bang Ton, salat Jumat. Sebelum kau disolatkan, Abang lah yang sholat dulu. Sebagai orang tua dan yang lebih tua harus memberikan contoh yang baik dan yang benar. Masuk Pak Eko. Dah. Dan di sini juga teman-teman, seperti ini. Sebelum kita buka, kita harus melepaskan baut ini teman, baut 12, karena bagian rekstirnya akan kita lepas keluar. Jadi jika ini tidak dilepas, tidak akan bisa keluar teman-teman. Jadi ini kita lepas dulu.
teman-teman, di sini bagian kaki-kakinya sudah saya buka, sudah saya turunkan. Rak setirnya sudah saya turunkan. Dimana ini menurunkan rak setirnya harus dengan cross membernya teman-teman. Kalau tidak ikut cross membernya ini akan sangat sulit untuk menurunkan ini. Sini tinggal shockbreaker yang masih terpasang, karena shockbreakernya masih bagus teman-teman. Dan setelah saya perhatikan, saya cek-cek, ternyata bagian kaki-kakinya sudah banyak yang sudah mestinya diganti. Sudah banyak bagian part-part yang tidak layak untuk dipakai. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini askopel atau as tarik. Ini di bagian simpang tiganya nih, dia sudah lepas teman-teman. Harusnya ada ini tadi ada ya sini. Seperti ini teman-teman, dia sudah lepas dan mimisnya juga sudah pada hilang. Jadi ini yang membuat rasanya pada saat kita menyetir terbawa mobil, serasa ada yang mau lepas bagian depan. Dan pada saat mobil jalan ini pastinya bunyi-bunyi teman-teman, bunyi. Dan pada saat start mau jalan, kita angkat kopling, dia akan nyentak karena sudah tidak padat lagi. Itu untuk bagian askopel. Untuk bagian ball jointnya juga sudah sangat ini teman-teman, sudah sangat oplak ya. Bisa kita lihat di sini. Pada saat lubang atau jalan tidak rata ini akan bunyi teman-teman, karena sudah ngoplak. Dan untuk bagian bos-bosnya juga sudah pada pecah-pecah, akan kita ganti. Untuk bagian stabilizernya juga teman-teman, ini sudah sangat oplak ya, sudah haus. Ini juga jika jalan tidak rata ini akan bunyi. Seperti karet ini juga teman-teman, karet stabilizernya sudah pecah. Terus itu boy. Dan untuk bagian rek setirnya dia seperti ini teman-teman, dia sudah oblak. Kalau ini kita goyang, dia ada spilling. Seharusnya ini tidak ada spilling ya. Kalau dia ada spilling, dia akan bunyi pada saat jalan tidak rata atau lubang-lubang kecil, akan terasa pada setir dan sangat tidak nyaman teman-teman. Biasanya nih kalau di bengkel untuk mengatasinya nih, dia bosnya akan dikasih fiber atau teflon. Biasanya dikasih ke tukang bubut yang akan memasangnya sendiri. Jadi kita tinggal terima bersih. Dan untuk bagian sebelah kanan, itu tadi sebelah kiri ya teman-teman. Di sebelah kanan di sini ada setelan. Di sini bisa kita lihat. Jika sebelah kanan agak goyang, ada spilling, ini di setel, diketat dikit. Dan tentunya ini harus ada gemuk di bagian sini, bagian dalamnya, agar tidak cepat haus, tidak terjadi kerusakan. Jadi di sini bagian-bagian yang rusak akan kita ganti. Betul nggak Coy? Ya. Kita ganti, tapi bukan kita ganti yang baru teman-teman, karena masih banyak stok kita di sana. Itu kita copotin dulu. Bagian yang bagusnya kita ambil dulu. Ngapain beli-beli ya kan? Beli mahal. Karena kebetulan bos ini juga yang bagian kepala poolnya, jadi kita ganti yang di sini saja, tidak usah beli. Jadi untuk itu ikuti terus teman-teman sampai mobil ini selesai kita perbaiki.